Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramza Azhari Firdaus dengan NIM 23821200007 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqih dan Qawaid Fiqhiyah. Langsung saja kepada materi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang kaidah usuliyah. Nah, di materi ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian kaidah usuliyah, kemudian yang kedua jenis-jenis kaidah usuliyah, kemudian yang ketiga perbedaan antara kaidah usuliyah dengan kaidah fiqhiyah, dan kemudian yang keempat fungsi-fungsi kaidah usuliyah. Ya, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kaidah usuliyah. Pengertian kaidah usuliyah yaitu berasal dari dua kata, kaidah dan usuliyah. Dalam bahasa Arab bertuliskan qaidah yang artinya patokan atau pedoman. Namun ada juga yang mengartikan bahwa qaidah itu adalah peraturan. Bentuk jamaknya adalah qawaid. Adapun usuliyah itu berasal dari kata al-asal yang artinya pokok atau landasan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kaidah usuliyah itu adalah pedoman untuk menggali dalil-dalil syara' atau peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Kemudian ada jenis-jenis kaidah usuliyah, ada 4. Yang pertama ada al-am, kemudian ada al-khas, kemudian ada al-amru dan an-nahyu. Yang pertama al-am. Al-am adalah yang artinya umum. Maksudnya adalah maknanya itu meliputi secara keseluruhan, yang berarti umum. Kemudian ada al-khas. Al-khas biasa disebutnya yaitu lafaz khusus yang memiliki pengertian secara tunggal atau beberapa saja namun dibatasi. Kemudian ada al-amru. Mayoritas ulama usul fikih mengatakan al-amru adalah perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang mempunyai kedudukan tinggi kepada yang rendah. Dan an-nahyu, secara bahasa an-nahyu adalah kebalikan dari al-amru yang berarti mencegah atau melarang. Kemudian ada perbedaan antara kaidah usuliyah dengan kaidah fiqhiyah. Kaidah usuliyah ini bisa disebut kaidah lughawiyah dan kaidah istinbatiyah. Kenapa bisa disebut kaidah lughawiyah dan kaidah istinbatiyah? Bisa dikatakan kaidah istinbatiyah dikarenakan kaidah-kaidah tersebut mengistinbatkan suatu hukum syara' yang sudah dipetik dari dalil-dalil yang terperinci. Bisa dikatakan juga kaidah lughawiyah dikarenakan mayoritas ulama itu menggunakan kaidah tersebut berdasarkan makna, struktur, gaya bahasa, dan tujuannya yang sudah pastinya sudah diteliti oleh ahli para bahasa Arab. Nah, kemudian jika kaidah fiqhiyah itu bersifatnya hukum atau kulliyah yang dipetik dari dalil-dalil kulli. Kemudian ada jenis-jenis kaidah usuliyah, fungsi. Kemudian ada fungsi kaidah usuliyah. Dari segi hukum, kaidah usuliyah ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama menjadi landasan hukum, yaitu menjadi dasar untuk menafsirkan atau memahami sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Kemudian menjadi untuk pembuatan keputusan, membantu para hakim dan fuqaha dalam membuat keputusan yang adil dan konsisten berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Kemudian untuk stabilitasi hukum, menciptakan kepastian hukum dengan memberikan pedoman dalam penerapan hukum di berbagai situasi. Kemudian selain dari segi hukum juga, fungsi kaidah usuliyah ini bisa dijelaskan dari segi teori, antara lain yaitu dari segi penalaran. Kaidah usuliyah ini memberikan kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis hukum Islam. Ini membantu dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan pada situasi yang konkret. Kemudian dari segi penyusunan normatif,
Kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan norma-norma hukum sehingga membantu dalam penegakan suatu negara atau suatu hukum yang konsisten. Kemudian dari segi penyelesaian konflik dalam situasi yang kompleks, kaidah usuliyah ini juga dapat membantu menyelesaikan konflik antara berbagai sumber hukum. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Jadi kesimpulannya adalah kaidah usuliyah ini pedoman untuk menggali dalil syara' atau titik tolak pengambilan dalil. Bisa juga diartikan peraturan yang dijadikan dalam penggalian hukum. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.